Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi terkait sampling audit dalam pengujian substantif. Di dalam kelompok 1 ini terdiri dari 5 anggota, yaitu diantaranya yang pertama adalah saya, Ria Nur Khotimah dengan NPM 20.01020002 dan ada Arifatul Munawaroh dengan NPM 20.01020004 dan ada Risma Fatimah dengan NPM 20.01020007 dan ada Ahmad Adi Setio Nugroho dengan NPM 20.01020023 dan ada Agustina Setiarini dengan NPM 20.01020024. Di sini kami akan membahas 4 subbab, yaitu yang pertama adalah konsep dasar, dan yang kedua adalah sampling PPS, dan yang ketiga ada sampling variable costing, dan yang keempat ada sampling non-statistik dan evaluasi hasil. Materi subbab yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep dasar. Yang pertama ada sifat dan tujuan. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit yang kurang dari 100% pada item-item dalam populasi seperti saldo akun atau kelompok transaksi yang bertujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi tersebut. Rencana sampling untuk pengujian substantif dapat dirancang untuk yang pertama, memperoleh bukti bahwa saldo akan tidak mengandung salah saji yang material, dan yang kedua ada membuat estimasi independen mengenai jumlah tertentu. Yang kedua ada ketidakpastian, resiko sampling, dan resiko audit. Auditor dibenarkan untuk menerima beberapa ketidakpastian dalam pengujian substantif jika biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pengujian 100% pada item dalam populasi menurut pertimbangannya lebih besar daripada konsekuensi kemungkinan kesalahan pendapat karena hanya menguji sampel data. Sampling audit dalam pengujian substantif ditunjukkan baik untuk resiko sampling atau resiko non-sampling. Resiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif. Yang pertama ada resiko kesalahan penerimaan atau resiko beta, yaitu resiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material ketika sebenarnya saldo akun tersebut adalah salah saji secara material. Dan yang kedua, resiko kesalahan penolakan atau resiko alfa, yaitu resiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo yang dicatat adalah salah saji secara material ketika sebenarnya saldo akun tersebut tidak salah saji secara material. Dan resiko kesalahan penerimaan berkaitan dengan efektivitas audit, dan resiko kesalahan penolakan berkaitan dengan efisiensi audit. Sedangkan resiko kesalahan penerimaan dalam sampling audit berhubungan dengan resiko deteksi yang berkaitan dengan pengujian substantif terinci yang spesifik yang diterapkan pada pemilihan item sampel. Resiko kesalahan penerima dapat ditentukan secara kuantitatif dengan menggunakan resiko audit dalam pemecahan untuk TD sebagai berikut. TD sama dengan AR dibagi IR kali CR kali AP. Yang ketiga ada pendekatan sampling statistik. Dua pendekatan sampling statistik berikut dapat digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif, yaitu yang pertama, sampling PPS atau probability proportional to size, dan yang kedua ada sampling variable klasik atau classical variable sampling. Setiap pendekatan bermanfaat dalam memperoleh bukti yang cukup sesuai standar pekerjaan lapangan. Yang ketiga, penggunaan sampling PSS lebih tepat apabila
Yang pertama, jumlah unit dan variabilitas populasi tidak diketahui. Dan yang kedua, populasi hanya berisi saldo debit. Dan yang ketiga, tidak ada salah saji atau hanya sedikit lebih saji yang diperkirakan dalam populasi. Baik, di sini kita akan memasuki subbab materi yang kedua, yaitu sampling PPS atau probability proportional to size. Sampling PPS adalah pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut atau atribut sampling teori untuk membuat kesimpulan dalam jumlah nominal, bukan dalam tingkat penyimpangan. Bentuk sampling ini dapat digunakan dalam pengujian substantif atas transaksi dan atas saldo. Pendekatan sampling PPS yang diilustrasikan pada bab ini didasarkan pada model sampling PPS yang dijelaskan dalam HICPA atau Audit Accounting Guide. Audit sampling setelah ini disebut sebagai Audit Sampling Guide. Model dalam audit sampling guide ini terutama dipakai dalam pengujian transaksi dan saldo untuk lebih saji. Selanjutnya ada rencana sampling. Langkah-langkah dalam rencana sampling PPS mirip tetapi tidak identik dengan sampling atribut. Langkah-langkahnya tersebut ialah yang pertama menentukan tujuan rencana, dan yang kedua menetapkan populasi dan unit sampling. Yang ketiga menentukan ukuran sampel, dan yang keempat menentukan metode pemilihan sampel. Yang kelima melaksanakan rencana sampling, dan yang keenam ada mengevaluasi hasil sampel. Selanjutnya, menentukan ukuran sampel. Rumus untuk menentukan ukuran sampel dalam sampling PPS adalah N sama dengan BV kali RF per TM kurangi AM kali EF, di mana BV adalah nilai buku populasi yang diuji atau book value, RF adalah faktor reliabilitas untuk risiko kesalahan penerimaan, TM adalah salah saji yang dapat ditoleransi, AM adalah salah saji yang diantisipasi, dan EF adalah faktor ekspansi untuk salah saji yang diantisipasi. Selanjutnya, faktor reliabilitas untuk risiko kesalahan penerimaan. Dalam menspesifikasi tingkat yang dapat diterima atas risiko kesalahan penerimaan, auditor harus mempertimbangkan yang pertama, tingkat risiko audit yang dapat diterima auditor bahwa mungkin adalah salah saji material dalam akun tersebut yang tidak akan terdeteksi. Yang kedua, penilaian tingkat risiko pengendalian, dan yang ketiga, hasil pengujian rincian dan prosedur analitis. Selanjutnya, salah saji yang dapat ditoleransi. Salah saji yang dapat ditoleransi atau tolerable misstatement atau TM adalah salah saji maksimum yang dapat terjadi dalam sebuah akun sebelum salah saji tersebut dianggap material. Beberapa auditor menggunakan istilah materialitas atau materiality atau jumlah material sebagai alternatif pada TM. Dalam faktor ini, auditor harus menyadari bahwa salah saji pada sebuah akun apabila terjadi menyeluruh dalam akun-akun yang lain dapat menyebabkan laporan keuangan secara keseluruhan salah saji. Selanjutnya, menentukan tujuan rencana sampling. Tujuan rencana sampling PPS pada umumnya adalah untuk memperoleh bukti bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material. Asasi laporan keuangan tersebut yang mempengaruhi bukti sampel yang dipakai tergantung pada prosedur audit yang dipakai untuk item sampel tersebut. Selanjutnya, menetapkan populasi dan unit sampling. Populasi atau population terdiri dari kelompok transaksi atau saldo akun yang diuji. Untuk setiap populasi, auditor harus memutuskan apakah seluruh item tersebut akan diikutkan. Sebagai contoh, 4 populasi adalah masuk akal atau mungkin apabila populasi itu didasarkan pada saldo akun dalam buku besar piutang usaha, yaitu seluruh saldo debit, saldo kredit, dan saldo nol. Unit sampling atau sampling unit dalam sampling PPS adalah dolar itu sendiri, dan populasinya adalah jumlah dolar yang sama dengan jumlah total dolar yang dengan populasi tersebut. Selanjutnya, salah saji yang diantisipasi dan faktor ekspansi. Dalam sampling PPS, auditor tidak mengkuantifikasi risiko kesalahan penolakan. Oleh karena itu, risiko ini dikendalikan secara langsung oleh penetapan salah saji yang diantisipasi atau anticipated misstatement atau AM, yang berhubungan terbalik dengan risiko kesalahan penolakan dan berhubungan langsung dengan ukuran sampel.
faktor ekspansi atau expansion factor atau EF diperlukan hanya pada saat salah saji diantisipasi dengan menggunakan resiko kesalahan penerimaan yang dispesifikasi oleh auditor. Semakin kecil resiko kesalahan penerimaan yang dispesifikasi, semakin besar EF-nya. Seperti salah saji yang diantisipasi, EF mempunyai hubungan langsung dengan ukuran sampel. Selanjutnya, menentukan metode pemilihan sampel. Metode pemilihan sampel yang paling banyak digunakan dalam sampling PPS adalah pemilihan sistematis atau systematic selection. Metode ini memisahkan total populasi dalam dolar ke interval yang sebanding dengan dolar. Unit logis atau local unit kemudian dipilih secara sistematis dari setiap interval. Selanjutnya, melaksanakan rencana sampling. Dalam fase perencanaan, auditor memakai prosedur auditing yang sesuai untuk menentukan nilai audit setiap unit logis yang ada dalam sampel. Ketika terjadi perbedaan, auditor mencatat nilai buku dan nilai auditnya dalam kertas kerja. Informasi ini kemudian digunakan untuk memproyeksikan salah saji total dalam populasi. Selanjutnya, mengevaluasi hasil sampel. Dalam mengevaluasi hasil sampel, auditor memperhitungkan batas atas salah saji atau Upper Misstatement Limit atau UML dari data sampel dan membandingkannya dengan salah saji yang dapat ditoleransi tertentu dalam perancangan sampel. Jika UML lebih kecil dari atau sama dengan salah saji yang dapat ditoleransi, hasil sampel mendukung kesimpulan bahwa nilai buku populasi tidak dicatat melebihi TM pada risiko kesalahan penerimaan yang ditetapkan. UML dihitung sebagai berikut. UML sama dengan PM ditambah ASR, di mana PM adalah salah saji total yang diproyeksikan dalam populasi dan ASR adalah cadangan risiko sampling. Selanjutnya, tidak ada salah saji. Hasil sampel digunakan untuk mengestimasi proyeksi salah saji atau projected statement atau PM dalam populasi. Jika tidak ada salah saji yang ditemukan dalam sampel, faktor PM dalam rumus di atas adalah 0. Dalam kasus tidak ada salah saji, faktor cadangan risiko sampling atau allowance for sampling risk atau ASR terdiri dari satu komponen yang disebut ketepatan dasar atau basic precision atau BP. Jumlah ini diperoleh dengan mengalihkan faktor reliabilitas atau RF untuk salah saji 0 pada risiko kesalahan penerimaan yang ditetapkan dengan interval sampling atau sampling internal atau SI. Selanjutnya, proyeksi salah saji populasi. Jumlah proyeksi salah saji dihitung untuk setiap unit logis yang berisikan sebuah salah saji. Jumlah ini kemudian dijumlahkan untuk memperoleh PM pada populasi yang diinginkan. Proyeksi salah saji dihitung secara berbeda untuk unit logis dengan nilai buku yang kurang dari interval sampingnya dan unit logis dengan nilai buku yang sama dengan interval sampingnya. Untuk setiap unit logis dan nilai buku yang kurang dari interval sampling yang berisi salah saji persentase kotor atau training percentage atau TP dan proyeksi salah saji dihitung sebagai berikut. Persentase kotor sama dengan nilai buku dikurangi nilai audit ditambah nilai buku. Proyeksi salah saji sama dengan persentase kotor dikali interval sampling. Selanjutnya, cadangan risiko sampling ASR. Untuk sampel-sampel tersebut berisi salah saji yang mempunyai dua komponen seperti ditunjukkan dalam rumus sebagai berikut. ASR sama dengan BB ditambah IA, di mana BB adalah ketepatan dasar dan IA adalah cadangan incremental untuk risiko sampling. Selanjutnya, pertimbangan kualitatif. Seperti halnya dengan sampling atribut, auditor harus mempertimbangkan aspek kualitatif pada salah saji secara moneter. Salah saji mungkin terjadi pada yang pertama perbedaan dalam prinsip atau penerapan atau kesalahan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan. Pertimbangan juga harus diberikan pada hubungan salah saji tersebut dengan tahap-tahap auditnya. Selanjutnya, penarikan kesimpulan secara menyeluruh. Auditor menggunakan pertimbangan profesional atau professional judgment dalam mengkombinasikan bukti dari berbagai sumber untuk menarik kesimpulan menyeluruh tentang apakah saldo akun telah bebas dari salah saji yang material pada saat hasil sampel PPS mengandung UML yang lebih rendah atau sama dengan TM hasil pengujian substantif lainnya tidak kontradiktif dengan temuannya, dan analisis pertimbangan kualitatif menunjukkan tidak adanya bukti mengenai ketidakteraturan. Auditor umumnya menyimpulkan bahwa populasi tersebut tidak salah saji secara material. Jika salah satu dari kondisi ini tidak terpenuhi, diperlukan evaluasi lebih lanjut atas keadaan tersebut.
Saya Agustina Setiarini, NPM 20.01.02.0024 akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kerugian sampling PPS. Kelebihan sampling PPS adalah yang pertama, sampling PPS umumnya lebih mudah digunakan daripada sampling variabel klasik atau classical variable sampling, karena auditor dapat menghitung ukuran dan mengevaluasi hasil sampel secara langsung atau dengan bantuan tabel. Yang kedua, ukuran sampel PPS tidak didasarkan pada beberapa ukuran penyimpanan yang diestimasi pada nilai audit. Yang ketiga, sampling PPS secara otomatis menghasilkan sampel yang sudah distratifikasi karena item-itemnya dipilih dalam proporsi pada nilai dolarnya. Yang keempat, pemilihan sampel sistematis PPS secara otomatis menunjukkan beberapa item yang secara individual signifikan jika nilai-nilainya melebihi pisah batas atau cut-off atas moneter. Yang kelima, jika auditor memperkirakan tidak ada salah saji, sampling PPS biasanya akan menghasilkan ukuran sampel yang lebih kecil daripada hasil dari sampling variabel klasik. Yang keenam, sampel PPS lebih mudah dirancang dan pemilihan sampel dapat dimulai sebelum tersedia populasi yang lengkap. Sebaliknya, sampel PPS mempunyai kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, sampling PPS mengandung asumsi bahwa nilai audit unit sampling harus tidak kurang dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Ketika kurang saji atau nilai audit kurang dari 0 diantisipasi, pertimbangan perancangan khusus diperlukan. Yang kedua, nilai kekurangan sajian ditunjukkan dalam sampel tersebut. Evaluasi atas sampel tersebut memerlukan pertimbangan khusus. Yang selanjutnya, pemilihan saldo 0 atau saldo dengan tanda yang berbeda seperti saldo-saldo kredit memerlukan pertimbangan khusus. Selanjutnya, evaluasi PPS dapat melebihi ASR jika salah saji ditemukan dalam sampel. Sebagai akibatnya, auditor mungkin telah menyukai untuk menolak nilai buku yang dapat diterima untuk populasi tersebut. Selanjutnya, sejalan dengan meningkatnya jumlah salah saji, diperkirakan ukuran sampel yang sesuai juga meningkat. Dengan demikian, dapat terjadi ukuran sampel yang lebih besar daripada sampel variabel klasikal. Materi ketiga yaitu sampling variabel klasik. Dalam pendekatan ini, teori distribusi normal digunakan dalam pengevaluasian karakteristik populasi berdasarkan hasil sampel yang digambarkan dari populasinya. Sampel variabel klasik bermanfaat bagi auditor pada saat tujuan audit berkaitan dengan kemungkinan kurang saji atau lebih dari saldo dan keadaan lain ketika sampling PPS tidak tepat atau tidak efektif. Jenis-jenis teknik sampling variabel klasik. 3 teknik atau metode berikut digunakan dalam sampling variabel klasik. Yang pertama, rata-rata per unit. Yang kedua, diferensiasi. Yang ketiga, rasio. Semua teknik mensyaratkan penentuan total jumlah unit dalam populasi dan nilai audit untuk setiap item dalam sampel tersebut. Audit sampling guide atau halaman 90-91 menunjukkan kendala-kendala berikut yang harus dipertimbangkan dalam memilih teknik yang paling tepat dalam keadaan-keadaan. Yang pertama, kemampuan merancang sampel stratifikasi. Stratifikasi secara signifikan dapat mengurangi ukuran sampel dalam metode MPU. Tetapi secara material tidak dapat mempengaruhi ukuran sampel dalam teknik diferensiasi maupun rasio. Yang kedua, jumlah yang berbeda antara nilai audit dan nilai buku yang diperkirakan. Jumlah nilai minimum harus ada di antara nilai-nilai tersebut di dalam sampel untuk menggunakan teknik diferensiasi atau rasio. Untuk yang terakhir, informasi yang tersedia. Nilai buku harus tersedia untuk unit sampling dan estimasi rasio atau diferensiasi. Nilai buku tidak diperlukan dalam teknik MPU. Cadangan risiko sampling yang direncanakan.
Cadangan risiko sampling yang direncanakan kadang-kadang disebut sebagai ketepatan yang diinginkan. Ditentukan dari rumus berikut. A sama dengan R kali TM, di mana A sama dengan cadangan risiko sampling yang direncanakan atau diinginkan. Untuk R sendiri, rasio cadangan risiko sampling yang diinginkan untuk salah saji yang dapat ditoleransi. TM yaitu salah saji yang dapat ditoleransi. Menentukan tujuan rencana sampling MPU. Tujuan rencana sampling MPU adalah untuk yang pertama, memperoleh bukti bahwa catatan saldo akun tidak salah saji secara material. Yang kedua, mengembangkan estimasi independen tentang jumlah ketika tidak ada catatan nilai buku yang tersedia. Untuk mengilustrasikan tujuan ini, anggaplah bahwa auditor ingin memenuhi tujuan pertama untuk nilai buku piutang pinjaman pada AC Finance Company, seperti dalam kasus sampel PPS, asersi spesifik yang mempengaruhi bukti bergantung pada prosedur audit yang diterapkan pada item-item sampel tersebut. Menetapkan populasi dan unit sampling. Dalam menetapkan populasi, auditor harus mempertimbangkan sifat item-item yang ada dalam populasi dan apakah seluruh item memenuhi ketentuan untuk dipilih dalam sampel tersebut. Namun demikian, tidak perlu memverifikasi bahwa nilai buku item individual sama dengan nilai buku populasi tersebut, karena total nilai buku secara individual bukan merupakan variabel dalam perhitungan MPU. Unit sampel harus disesuaikan dengan tujuan audit dan prosedur audit yang dilakukan. Sebagai contoh, jika tujuannya adalah untuk menentukan bahwa catatan saldo piutang usaha tidak salah saji secara material dan bukti diperoleh dengan mengonfirmasi saldo. Menentukan ukuran sampel. Faktor-faktor berikut menentukan ukuran sampel dalam estimasi sampel MPU. Yang pertama, ukuran populasi atau jumlah unit. Yang kedua, estimasi penyimpangan standar populasi. Yang ketiga, salah saji yang dapat ditoleransi seresiko kesalahan penolakan. Yang keempat, resiko kesalahan penerima. Yang kelima, cadangan risiko sampling yang direncanakan. Ukuran populasi sangatlah penting memiliki pengetahuan yang tepat atas jumlah unit-unit dalam populasi karena faktor ini masuk dalam perhitungan ukuran sampel dan hasil sampel. Ukuran populasi secara langsung mempengaruhi ukuran sampel. Semakin besar populasi, semakin besar ukuran sampel. Seperti telah disebutkan di atas, populasi untuk AC Finance Company terdiri dari 3.000 piutang pinjaman. Estimasi penyimpangan standar populasi. Dalam estimasi MPU, ukuran sampel diperlukan untuk mencapai tujuan statistik yang ditetapkan, yang dikaitkan secara langsung dengan variabilitas nilai-nilai item populasi. Ukuran tidak ditemukan untuk setiap item populasi, maka penyimpangan standar nilai audit untuk item-item dalam sampel dapat digunakan sebagai estimasi penyimpangan standar populasi. Akan tetapi, karena penyimpangan standar sampel tidak diketahui sebelumnya sampel dipilih, maka hal ini juga harus diestimasi. Risiko kesalahan penolakan. Faktor ini memperbolehkan auditor untuk mengendalikan risiko bahwa hasil sampel akan mendukung kesimpulan di mana saldo akun yang dicatat mengandung salah saji secara material pada saat tidak terjadi salah saji. Konsekuensi penting dari risiko ini adalah potensi terjadinya biaya tambahan berkaitan dengan prosedur audit yang diperluas menyusul penolakan awal. Namun demikian, prosedur audit tambahan harus menghasilkan kesimpulan bahwa saldo tidak mengandung salah saji secara material. Risiko kesalahan penerimaan. Faktor yang dipertimbangkan dalam menetapkan risiko ini sama dengan sampling PPS. Risiko kesalahan penerimaan salah saji saldo secara material biasanya ditetapkan dalam kisaran 5% sampai 30%.
bergantung pada penilaian tingkat risiko pengendalian auditor dan hasil pengujian substantif lainnya. Risiko kesalahan penerimaan memiliki pengaruh terbalik terhadap ukuran sampel, yaitu semakin rendah risiko yang ditetapkan, semakin besar ukuran sampel. Dalam AC Finance Auditor menetapkan risiko kesalahan penerimaan sebesar 20%. Estimasi mean per unit. Sampling estimasi MPU atau MPU Estimation Sampling mencakup penentuan nilai audit untuk setiap item dalam sampel. Rata-rata nilai audit ini kemudian dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi yang ditemukan pada estimasi total nilai populasi. Cadangan risiko sampling yang berkaitan dengan estimasi ini juga dihitung untuk digunakan dalam mengevaluasi hasil-hasil sampel tersebut. Nama saya Risma Fatimah, NPM 20007. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai cadangan risiko sampling yang direncanakan. Berikut ini merupakan contoh dari soal, yaitu rahasia untuk faktor R yang didasarkan pada risiko kesalahan penerimaan dan kesalahan penolakan yang ditetapkan. Jumlah rasio ini diperoleh dari tabel yang ditunjukkan dalam gambar 13.8, yaitu sebagai contoh jika risiko yang disebutkan tadi yaitu 20 dan 10%, faktor R-nya yaitu sebesar 0,661. Kemudian dalam S Financial Company, risiko berjalan telah ditetapkan pada 20 dan 5%, sehingga pada faktor R adalah 0,70. Risiko ini kemudian dikalikan dengan TM sebesar $60.000 untuk menghasilkan cadangan risiko sampling, yaitu sebesar $42. Menentukan metode pemilihan sampel. Metode pemilihan sampel nomor acak yang telah disederhanakan lainnya atau metode pemilihan sistematis yang dibicarakan dalam bab 12 dapat digunakan dalam pemilihan sampel pada teknik MBU, yaitu dalam S Financial Company, auditor memutuskan untuk menggunakan komputer yang menghasilkan nomor acak untuk mengidentifikasi 184 piutang pinjaman yang telah diuji. Kemudian melaksanakan rencana sampling. Fase pelaksanaan pada rencana sampling estimasi MBU yaitu meliputi tahap-tahap berikut. Yang pertama, melakukan prosedur audit yang tepat untuk menentukan nilai audit setiap item sampel. Kemudian menghitung statistik berikut berdasarkan data sampel. Yang pertama, rata-rata nilai audit sampel atau X-bar, kemudian penyimpangan standar pada nilai audit sampel atau SXC. Statistik rata-rata dan penyimpangan standar untuk sampel tersebut dapat dihitung secara manual atau dengan komputer. Untuk S Finance Company, jumlah nilai audit kira-kira sebesar $81.328 yang kemudian menghasilkan rata-rata nilai audit sebesar $442 dari $81.328 ditambah $184. Penyimpangan pada standar nilai audit kira-kira akan sebesar $90. Evaluasi hasil sampel. Evaluasi ini merupakan sebuah langkah terakhir dalam rencana sampling di mana auditor melakukan perhitungan kuantitatif dan kualitatif pada hasil-hasil sampel dan kemudian akan membuat kesimpulan yang menyeluruh. Selanjutnya terdapat perhitungan kuantitatif. Dalam melakukan evaluasi rencana sampling MBU, auditor harus menghitung yang pertama yaitu estimasi nilai total populasi. Yang kedua, cadangan risiko sampling yang dicapai sering disebut sebagai ketepatan yang dicapai. Yang ketiga yaitu kisaran untuk estimasi total nilai populasi yang sering disebut sebagai interval ketepatan. Selanjutnya ada perhitungan kualitatif. Pada perhitungan kualitatif yaitu
dibuat untuk menarik kesimpulan yang secara menyeluruh. Auditor harus mempertimbangkan aspek kualitatif hasil sampel pada sampling MBU. Pertimbangan ini sama dengan sampling PPS. Menarik kesimpulan secara menyeluruh. Pada saat auditor menilai secara kuantitatif atau statistik atau kualitatif pada hasil sampel yang mendukung kesimpulan bahwa sebuah populasi salah saji secara material, pertimbangan profesional harus digunakan dalam memutuskan tindakan-tindakan tertentu yang tepat. Kemudian penyebab dari tindakan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyebab yaitu sampel tidak mewakili populasi. Yang kedua, cadangan risiko sampling yang dicapai lebih besar daripada cadangan yang diinginkan karena ukuran sampel terlalu kecil. Yang ketiga, dalam nilai buku populasi lebih besar dari salah saji yang dapat ditoleransi. Kemudian tindakannya yaitu memperbesar sampel dan mengevaluasi kembali hasil-hasil yang sama dengan di atas. Yang kedua yaitu meminta klien untuk menginvestigasi dan jika diizinkan menyesuaikan nilai bukunya dan mengevaluasi kembali hasil-hasil dari sampelnya. Pada gambar 13.9 mengikhtisarkan mengenai tahap-tahap yang dilakukan dalam perancangan, pelaksanaan, dan pengevaluasian rencana sampling MBU yang digunakan untuk menguji nilai buku piutang pinjaman pada S Finance Company dan mengilustrasikan bagaimana tahap-tahap ini dapat didokumentasikan dalam kertas kerja. Kertas kerja ini dihasilkan dengan MBU template pada paket perangkat lunak. Pada tabel ini merupakan contoh kertas kerja dari rencana sampling MBU yang kisarannya didapatkan sebesar 1.288.202 sampai dengan 1.363.798. Estimasi diferensiasi. Pada sampling estimasi diferensiasi yaitu perbedaan dihitung untuk setiap item-item sampel dari nilai audit. Item tersebut akan dikurangi dengan nilai bukunya. Rata-rata perbedaan ini kemudian digunakan untuk memperoleh estimasi dari nilai total populasi dan variabilitas perbedaan yang digunakan untuk menentukan cadangan risiko sampling yang dicapai. 3 kondisi berikut diperlukan dalam penggunaan teknik ini. Yang pertama yaitu nilai buku setiap item populasi harus diketahui. Yang kedua, total nilai buku populasi harus diketahui dan sesuai dengan jumlah nilai buku item-item secara individual. Yang ketiga, terdapat perbedaan yang besar antara nilai audit dan nilai buku yang diperkirakan. Selanjutnya yaitu menentukan tujuan dan menetapkan populasi dan unit sampling. Nilai buku harus diketahui dalam estimasi diferensiasi. Dengan metode ini hanya dapat digunakan untuk memperoleh bukti bahwa saldo yang akan dicatat tidak salah saji secara material. Pertimbangan lain yang relevan dengan tahap-tahap ini adalah sama dengan sampling MBU. Dengan demikian, asumsi berikut untuk S Finance Company dalam ilustrasi MBU dianjurkan yaitu yang pertama, populasi sebesar 3.000 piutang pinjaman, kedua nilai buku populasi sebesar 1.340.000 dan yang ketiga unit sampling pinjaman individual. Menentukan ukuran sampel. Faktor-faktor yang sama diperlukan dalam menentukan ukuran sampel yang digunakan untuk mengestimasi MBU dan estimasi diferensiasi dengan satu pengecualian. Dalam estimasi diferensiasi digunakan estimasi penyimpangan
standar dari perbedaan antara nilai audit dan nilai buku. Bukan estimasi dari penyimpangan standar ini nilai audit itu sendiri. Kemudian auditor dapat mendasarkan estimasi pada sampel yaitu tahun sebelumnya atau pada perbedaan yang ditemukan dalam pra-sampel audit berjalan. Seperti disebutkan terlebih dahulu, yaitu estimasi ini dapat tidak andal bila mendasarkan pada perbedaan-perbedaan yang terlalu kecil. Perubahan-perubahan diperlukan dalam rumus-rumus sebelumnya dalam estimasi MPU, yaitu untuk menghitung standar penyimpangan dan ukuran sampel. Dalam rumus penyimpangan standar ini diperlukan substitusi dalam simbol berikut, yaitu SDJ atau estimasi penyimpangan standar dari perbedaan populasi untuk SXJ. Kemudian DJ yaitu perbedaan antara nilai audit dan nilai buku pada item sampel individual atau XJ. Kemudian DBAR yaitu rata-rata perbedaan antara nilai audit dan nilai buku untuk item-item sampel untuk X. Dalam menentukan metode pemilihan sampel, metode ini sama dengan estimasi MPU atau estimasi diferensiasi. Melaksanakan rencana sampling. Pada tahap awal dalam pelaksanaan rencana sampling adalah menentukan nilai audit pada setiap item sampel. Dengan demikian, hal ini sama dengan pada sampling MPU. Namun demikian, untuk selanjutnya diperlukan tahap-tahap berikut. Yang pertama, menghitung perbedaan untuk setiap item sampel yang sama pada nilai audit item-item tersebut dikurangi dengan nilai bukunya. Perbedaannya mungkin positif, yaitu nilai audit melebihi nilai buku. Negatif, apabila nilai audit lebih kecil dari nilai buku, atau 0 sama dengan nilai audit sama dengan nilai buku. Perhatikan bila perbedaan positif menunjukkan kurang saji pada nilai buku dan perbedaan negatif menunjukkan lebih saji dalam nilai buku. Yang kedua, jumlah perbedaan item sampel individual atau sigma DJ. Kemudian membagi jumlah perbedaan tersebut dengan jumlah item dalam sampel untuk memperoleh rata-rata perbedaan atau D. Kemudian menghitung standar penyimpangan perbedaan sampel yaitu SDJ. Melaksanakan rencana sampling. Setelah nilai audit untuk setiap item ditentukan dalam estimasi rasio, penting untuk yang pertama menghitung rasio jumlah nilai audit dan nilai buku untuk item sampel. Yang kedua, menghitung penyimpangan standar rasio secara individual per item. Dan yang ketiga yaitu menghitung penyimpangan standar pada rasio secara individual pada item-item sampel. Mengevaluasi hasil sampel. Dalam estimasi pada rasio, estimasi nilai total populasi akan diperoleh dari rumus berikut, yaitu X sama dengan BV kali R. Contohnya yaitu jika jumlah nilai audit dan nilai buku item sampel pada S Finance Company adalah sebesar $196.000 dan $200.000, maka faktor R yaitu sebesar 98% dan estimasi nilai populasinya adalah $1.313.200 yang diperoleh dari $1.340.000 dikalikan 98%. Kemudian rumus untuk menentukan cadangan risiko sampling yang dicapai yaitu sama seperti pada estimasi diferensiasi, kecuali pada penyimpangan rasio secara individual dalam sampel tersebut akan disubstitusikan untuk penyimpangan standar berbeda. Kemudian penyimpangan standar rasio adalah perhitungan yang tidak praktis dan jarang dipakai dalam praktik tanpa bantuan komputer. Perhitungan manual pada faktor ini tidak diilustrasikan. Bila pada populasi total estimasi dan
cadangan risiko sampling yang dicapai telah dihitung, maka kisaran estimasi nilai populasi total harus ditentukan. Hasil sampel kemudian akan dinilai secara kuantitatif dan kualitatif dengan cara yang sama seperti pada estimasi MPU atau estimasi diferensiasi. Baik, di sini saya Rifatul Munawwaroh dengan NPM 20.01.02.04 akan memaparkan mengenai kelebihan dan kekurangan sampling variabel klasik. Jadi, audit sampling guide mengidentifikasikan beberapa kelebihan dan kekurangan sampling variabel klasik. Kelebihan yang pertama ialah sampel-sampelnya lebih mudah untuk diperluas daripada sampel PPS jika diperlukan. Kemudian kelebihan yang kedua ialah saldo nol dan saldo yang bertanda merah atau bertanda berbeda, adanya kemungkinan salah saji, tidak memerlukan pertimbangan perancangan khusus. Kemudian kelebihan yang ketiga ialah jika ada perbedaan yang besar antara nilai audit dan nilai buku, tujuan auditor dapat terpenuhi hanya dengan ukuran sampel yang lebih kecil dibandingkan sampling PPS. Kemudian yang kedua terdapat kekurangan utamanya. Kekurangan yang pertama ialah sampling variabel klasik lebih rumit dibanding sampling PPS. Umumnya auditor memerlukan bantuan program komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. Kemudian kekurangan yang kedua ialah untuk menentukan ukuran sampel, auditor harus mempunyai estimasi penyimpangan standar karakteristik yang dikehendaki dalam populasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai sampling non-statistik dan evaluasi hasil. Sampling non-statistik dalam pengujian substantif. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa auditor dapat memilih untuk menggunakan sampling non-statistik atau non-statistical sampling dalam aplikasi pengujian substantif. Perbedaan utama sampling non-statistik dan statistik terletak dalam tahap-tahap penentuan ukuran sampel dan pengevaluasian hasil sampel. Tahap-tahap ini sering dipahami lebih objektif atau lebih teliti dalam sampling statistik, serta lebih subjektif dan mendasarkan pada pertimbangan dalam sampel-sampel non-statistik. Oleh karena itu, pertimbangan juga diperlukan dalam penerapan statistik dan hubungan pasti yang dipertimbangkan secara eksplisit dalam sampel-sampel statistik dapat membantu perancangan dan pengevaluasian sampel non-statistik. Pertimbangan yang hati-hati dalam perancangan sampel harus dilakukan untuk memperoleh sampel-sampel yang efisien dan efektif. Hal ini dihasilkan dalam sampel statistik yang secara eksplisit menspesifikasi faktor-faktor penting dan menghubungkan ke model matematika. Pertimbangan faktor-faktor yang sama dalam sampel-sampel non-statistik dapat membantu menghasilkan sampel yang lebih efisien dan efektif, sekalipun faktor-faktor ini tidak secara eksplisit dikuantifikasi. Sebagai contoh, auditor harus mempertimbangkan hubungan sebagai berikut. Faktor dan pengaruh terhadap ukuran sampel, di mana faktor ini berisi ukuran populasi, variasi dalam populasi, salah saji yang dapat ditoleransi, salah saji yang diharapkan, resiko kesalahan penerimaan. Yang pertama ialah ukuran populasi dan pengaruh terhadap ukuran sampel itu langsung, kemudian variasi dalam populasi, pengaruh terhadap ukuran sampel langsung, faktor salah saji yang dapat ditoleransi, pengaruh terhadap ukuran sampel itu terbaik, salah saji yang diharapkan itu langsung, resiko kesalahan penerimaan itu terbaik. Selanjutnya, analisis subjektif secara hati-hati atas faktor-faktor ini dalam keadaan tertentu digabungkan dengan pengalaman dan pertimbangan auditor. Harus menghasilkan ukuran sampel yang lebih tepat dibandingkan dengan penentuan ukuran sampel secara arbiter. Auditor dapat, tetapi tidak diharuskan, menggunakan tabel atau model-model statistik dalam pengevaluasian ketetapan ukuran sampel yang ditentukan dengan menggunakan pertimbangan atau judgmentally. Selanjutnya yaitu mengevaluasi hasil-hasil sampel. Dalam sampling non-statistik atau non-statistical sampling, seperti halnya sampling statistik, auditor harus yang pertama memproyeksikan salah saji yang ditemukan dalam sampel pada populasinya. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan resiko sampling ketika mengevaluasi hasil sampel. Dua metode yang dipakai dalam memproyeksikan salah saji dalam sampling non-statistik adalah, yang pertama ialah metode rasio di mana auditor mengestimasi nilai audit populasi berdasarkan rasio nilai audit sampel dibagi dengan nilai buku sampel-sampel tersebut. Kemudian metode yang kedua ialah metode diferensiasi, di mana auditor mengestimasi nilai audit populasi dengan menambahkan atau mengurangi proyeksi diferensiasi antara nilai audit dan nilai buku dari populasi.
Selanjutnya, terdapat ilustrasi. Untuk ilustrasi, anggaplah bahwa auditor mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel sebagaimana didiskusikan sebelumnya dan menggunakan pertimbangan profesional untuk memilih sampel stratifikasi non-statistik berikut untuk mengkonfirmasi pada piutang dagang no-risk company. Di sini terdapat strata, nilai dolar piutang, nilai buku piutang, kemudian N kecil ini terdapat yaitu unit sampel, kemudian nilai buku sampel, nilai audit sampel. Strata 1, nilai dolar piutang lebih besar dari 150.000 dolar. Kemudian nilai buku populasi 1.750.000 dolar. Kemudian N20, unit sampel 20, nilai buku sampel 1.750.000 dolar, kemudian nilai audit sampel 1.742.000 dolar. Kemudian strata 2, nilai dolar piutang yaitu antara 15.000 dolar sampai dengan 150.000 dolar, nilai buku populasi 3 juta dolar, N 120, kemudian unit sampel 15, nilai buku sampel 910.000 dolar, nilai audit sampel yaitu 902.500 dolar. Kemudian strata 3, nilai dolar piutang kurang dari 15.000 dolar, kemudian nilai buku populasi 2.750.000 dolar, N 680, kemudian unit sampel sebanyak 25, nilai buku sampel 170.000 dolar, nilai audit sampel 162.500 dolar. Kemudian di sini terdapat total nilai buku populasi yaitu totalnya 7.500 dolar, kemudian N 820 dolar, kemudian unit sampel 60, nilai buku sampel 2.830 dolar, nilai audit sampel sebanyak 2.807 dolar. Selanjutnya, anggaplah bahwa auditor memperkirakan salah saji yang dapat ditoleransi adalah 340.000 dolar dan menentukan ukuran memilih setiap piutang yang lebih dari 150 dolar untuk dikonfirmasi. Rencana sampling ini menekankan audit pada akun nilai dolar yang lebih besar, sehingga auditor lebih pasti dalam mendeteksi lebih saji atau overstatement. Auditor memilih 38% nilai buku piutang untuk audit dan hanya menginvestigasi 6% akun pelanggan. Dengan metode pertama, auditor akan menentukan nilai audit setiap strata dengan menggunakan rumus berikut. AV sama dengan AVNI dikali BVI, kemudian dibagi BVNI sama dengan 92.500 dolar dikalikan 3 juta dolar dibagi 910.000 dolar dihasilkan sebanyak 2.975.275 dolar. Selanjutnya, estimasi nilai audit untuk setiap strata yang menggunakan metode rasio diringkas sebagai berikut. Strata 1, nilai dolar piutang lebih besar dari 150.000 dolar, nilai buku populasi sebanyak 1.750.000 dolar, nilai estimasi strata 1.742.000 dolar, perbedaan antara nilai buku dan nilai auditor sebanyak 7.500 dolar. Strata 2, 15, nilai dolar piutang 15.000 dolar sampai dengan 150.000 dolar, nilai buku populasi 3 juta dolar, nilai estimasi strata sebanyak 2.975.275 dolar, kemudian perbedaan antara nilai buku dan nilai auditor sebanyak 24.725 dolar. Strata ketiga, nilai dolar piutang kurang dari 15.000 dolar, nilai buku populasi 2.750.000 dolar, nilai estimasi strata sebanyak 2.628.676 dolar, perbedaan antara nilai buku dan nilai auditor sebanyak 121.324 dolar. Kemudian di total, nilai buku populasi sebanyak 7.500.000 dolar, nilai estimasi strata sebanyak 7.346.451 dolar, perbedaan antara nilai buku dan nilai auditor sebanyak 153.549 dolar. Dengan metode diferensiasi, auditor menentukan nilai audit setiap strata dengan menggunakan rumus berikut. AVI sama dengan BI dikurangi DI, di mana DI sama dengan dalam kurung AVNI
dikurangi BWNI, kemudian dibagi NI dikalikan NI. NI kecil ini yaitu unit sampel. Kemudian sama dengan 3 juta dolar ditambah dalam kurung 902.500 dikurangi 910.000 dolar dibagikan 15 dikali 120 dihasilkan 2.940.000 dolar. Selanjutnya, estimasi nilai audit untuk setiap dengan menggunakan metode diferensiasi diringkas sebagai berikut. Strata 1, nilai dolar piutang lebih besar dari 150.000 dolar, kemudian nilai buku populasi 1.750.000 dolar, nilai estimasi strata sebanyak 1.742.500 dolar, perbedaan antara nilai buku dan nilai auditor sebanyak 7.500 dolar. Strata 2, nilai dolar piutang sebanyak 15.000 sampai dengan 150.000 dolar, nilai buku populasi sebanyak 3 juta dolar, nilai estimasi strata sebanyak 2.940.000 dolar, perbedaan antara nilai buku dan nilai auditor sebanyak 60.000 dolar. Untuk strata yang ketiga, nilai dolar piutang kurang dari 15.000 dolar, nilai buku populasi sebanyak 2.750.000 dolar, nilai estimasi strata sebanyak 2.546.000 dolar. Perbedaan antara nilai buku dan nilai auditor yaitu sebanyak 204.000 dolar. Total nilai buku populasi sebanyak 7.500.000 dolar, nilai estimasi strata sebanyak 7.228.500 dolar, perbedaan antara nilai buku dan nilai auditor sebanyak 271.500 dolar. Selanjutnya, contoh ini dibuat pada strata yang mempunyai salah saji sebanyak 7.500 dolar. Strata 1 audit sebanyak 100%, sehingga proyek salah saji atau projected misstatement pada setiap metode adalah 7.500 dolar. Pada kedua metode, baik rasio maupun diferensiasi salah saji sebanyak 7.500 dolar dalam strata 2 memproyeksikan estimasi salah saji yang lebih kecil dibandingkan strata yang ketiga. Karena proporsi yang lebih tinggi pada strata kedua dibuat sampel dan memproyeksikan pada bagian bukan sampel yang lebih kecil pada strata tersebut. Akhirnya, metode diferensiasi memproyeksikan jumlah estimasi salah saji yang lebih besar karena auditor memilih proporsi yang lebih kecil pada item-item total atau pada metode diferensiasi daripada dolar total atau berdasarkan metode rasio. Ketika hasil sampel non-statistik nampaknya tidak mendukung nilai bukunya, auditor dapat melakukan 3 hal. Yang pertama ialah menguji sampel tambahan dan mengevaluasi kembali. Kemudian yang kedua ialah menerapkan prosedur audit alternatif dan mengevaluasi kembali. Kemudian yang ketiga ialah meminta klien untuk menginvestigasi dan jika perlu membuat penyesuaian. Sebagaimana dalam sampling statistik sebelum menarik kesimpulan secara menyeluruh, pertimbangan harus diberikan pada karakteristik kualitatif salah saji. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.